Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Sabar ya. Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilahkan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Sabar. Masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan alias Peron, berencana akan mengajukan pra-peradilan ke Polda Jawa Barat. Kuasa hukum menilai penangkapan Peggy memiliki banyak kejanggalan. Usai penangkapan Peggy, pihak kuasa hukum Peggy yaitu Sugianti Iriani langsung mengajukan penangguhan penahanan karena banyak kejanggalan dalam penangkapan. Namun permohonan itu tidak dikabulkan polisi. Kini mereka berencana mengajukan pra-peradilan demi mendapatkan keadilan bagi Peggy sekeluarga. Menurut Sugianti, kliennya tidak bersalah. Pasalnya Peggy Setiawan bukanlah pria yang tinggal di desa Banjarwangunan seperti yang disangkakan Polda Jawa Barat. Mau membantu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain yang mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin mempercayakan pengungkapan lebih lanjut atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky kepada Polda Jawa Barat. Ia juga menghormati berbagai langkah pengungkapan yang dilakukan polisi agar bertindak adil untuk menyelesaikan kasus ini agar terungkap jelas. Pertama itu kan masalah hukum. Kami percaya pada Polda Jabar, Pak Kapolda dan jajaran akan bekerja secara profesional dan saya pikir akan berlaku adil. Ya. Maka kembali kita percayakan kepada Polda untuk masalah ini. Kita tunggu rilis dari Polda. Kami percaya bahwa Polda Jabar akan sangat profesional dalam mengatasi hal ini, kasus ini. Polisi telah menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Namun saat digiring, Peggy membantah tuduhan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Bagaimana perkembangan kasus ini? Telah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang Pak Beni, Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Prof. Baik, saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, adakah update terbaru yang diterima Kompolnas usai polisi menggelar konferensi pers? Karena tadi juga ada yang menjadi sorotan ketika Peggy mengklaim membantah bahwa dirinya adalah pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki. Ya, jadi dari Kompolnas sendiri akan mengawal terus. Minggu depan nanti akan berkunjung ke Polda Jabar untuk nanti menerima paparan secara lengkap. Di samping itu juga tentunya kalau menyangkut masalah sikap tersangka, tidak mengaku, kemudian menolak dan sebagainya adalah hak masing-masing. Namun kita patut hormati juga proses hukum yang sedang berjalan. Di tengah masyarakat menuntut penanganan kasus ini agar segera tuntas dan diharapkan penanganannya secara profesional, maka kami melihat bahwa penanganan kasus ini cukup intensif ya. Sejak mulai viral sampai sekarang intensif sekali dan memang upaya untuk menggugat pra-peradilan adalah satu langkah yang tepat. Karena apa? Di forum itulah akan diuji. Pertama,
Oke, tapi Nanti sebelum soal kita itu. ke pra-peradilan, Pak Beni, dari Kompolnas sendiri ikut mengawasi tidak dari proses pemburuan hingga penangkapan hingga saat ini penetapan sebagai tersangka? Jadi kami mempercayakan penuh kalau proses pemburuan tentunya kami tidak mengikuti. Biasanya kami diawali dengan meminta klarifikasi, sudah dapat informasi, kemudian kami update progresnya, dan nanti kalau sudah dinilai lengkap, kami diundang untuk gelar perkara bersama. Kemudian nanti kalau ada pra-peradilan kami hadir, kalau ada rekonstruksi kami juga hadir, sampai dengan nanti berkas ini mulai bergulir di pengadilan. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bagaimana Anda membaca dari kacamata hukum pidana terkait proses yang sedang dilakukan saat ini? Hingga saat ini polisi juga menetapkan Peggy sebagai satu-satunya DPO yang ditersangkakan. Halo, saya Mbak ya. Ya, silakan Prof. Hipnu. Halo. Ya, Prof. Oh ya, saya kira kita apresiasi Polda Jawa Barat sudah menentukan satu ya. Satu ini saya kira sudah disangkakan sebagai tersangka. Apa itu tersangka? Adalah seseorang karena kedudukan berdasarkan bukti yang patut atas perbuatannya, kan itu. Oleh karena itu bukti atas patut perbuatannya itu paling tidak Polda Jawa Barat sudah menentukan minimal 2 bukti. 2 bukti yang mana? Saya kira kalau kita lihat 8 tahun yang lalu sudah cukup laksana kan. Cuman pada waktu itu lari. Oleh karena itu terhadap permasalahan ini kita apresiasi, terhadap persangkalan, oh itu sah-sah saja. Karena dalam ilmu hukum namanya keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu berlaku asas non-incrimination. Bahwa suatu keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Kan itu loh, bicara hukum adalah bicara bukti. Ini yang harus kita selesaikan gitu Pak. Ya, Prof. Hipnu, ini kan polisi merubah dari daftar DPO yang tadinya 3 orang, yang selama ini diketahui 3 orang sejak tahun 2016 lalu, ditetapkan hanya jadi 1 orang DPO. Apa yang bisa Anda baca? Ya, kalau menurut saya terlalu dini ya. Karena begini Mbak, kalau kita lihat ke belakang, pernyataan Kapolres waktu itu di video adalah 11. Kan itu loh. Pertanyaannya yang 2 kemana? Kalau itu hanya 9. Dengan demikian, kami berharap mudah-mudahan 9 dulu. Dari 1 ini saudara P ini akan membuka kembali siapa 2 orang yang lain. Sehingga dengan konsep pembuktian di persidangan nanti akan terjadi, oh ternyata A, B. Sehingga memudahkan. Oleh karena itu pengungkapan perkara itu tidak hanya juga pada tingkat sidik, tapi pengungkapan perkara di peradilan juga sangat menentukan. Sehingga mudah-mudahan nanti jaksa, pengacara, hakim bisa mengorek kembali. Adakah yang lain? Nah, dari yang lain itu saya kira menjadi pintu bagi Polda Jabar untuk menentukan 2 yang ada sekarang ini. Gitu Pak menurut saya. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, lalu apa dong yang membedakan dari yang beberapa tahun lalu kita tahu 3 DPO, yang sekarang akhirnya baru dijelaskan hanya 1 DPO? Ya, ini kan hasil dari pendalaman. Dilakukan pemeriksaan ulang kepada para narapidana dan saksi-saksi, dan akhirnya setelah diklarifikasi satu persatu hasilnya seperti ini. Salah satu catatan yang menarik adalah dalam rilis Direskrimum menyampaikan bahwa ada pihak yang menyuruh para tersangka waktu itu ya dan terdakwa itu untuk mencabut keterangannya. Menurut hasil rilis adalah pengacaranya. Ini juga menjadi catatan penting karena apa? Saya pernah nangani kasus seperti itu. Awalnya sudah ngaku semua, tiba-tiba begitu didampingi pengacara langsung dicabut semua keterangannya. Tapi untung saya punya bukti DNA yang menghubungkan antara barang bukti dengan DNA pelaku, sehingga hakim tetap memutus dia salah. Tapi begini Pak Beni, apa yang bisa dilihat ketika konsistensi dari penyidik Polda Jawa Barat yang berlaku beberapa tahun lalu hingga saat ini akhirnya merubah jumlah DPO? Saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa kelemahan saat awal penanganan ini adalah ketika membuat DPO tidak menyertakan juga sketsa wajah
para DPO yang bisa didengar dari para saksi. Karena sketsa wajah tidak dibuat, ingat kasus bom Bali Amrozi itu pertama diawali dengan sketsa wajah dan ternyata mirip dengan pelakunya. Nah, kemudian kalau sudah ada sketsa wajah dan diedarkan, maka publik akan berpartisipasi ikut mencari. Ini kan tidak. Kemudian akhirnya terjadi perdebatan sekarang. Peggy tinggal bukan di sana, Peggy tinggal di sini dan sebagainya. Ini kembali berawal ketika membuat DPO saat itu tidak detail betul dan tidak kalau menurut saya kurang detail seperti itu ya. Iya. Baik. Sehingga sekarang memunculkan perdebatan. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, lalu sketsa wajah ini yang juga menjadi pertanyaan publik. Kenapa saat itu tidak dikeluarkan sketsa wajah dan juga ciri-ciri tidak diberikan secara detail? Dan ini juga yang menjadi catatan dari Pak Beni. Apa yang Anda lihat dari proses ini? Ya, tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan, Mbak. Sebab kalau kita melihat suatu penentuan tersangka itu apa sih? Adalah hasil dari lidik. Lidik itu apa sih? Suatu tindakan penyelidik untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka. Artinya Mbak, kalau ketika 13 itu sudah ada, paling tidak Polres Cirebon itu sudah tahu foto-fotonya. Nggak mungkin nggak difoto, kan gitu Mbak. Ini yang jadi pertanyaan. Pasti 13 itu fotonya ABC dan sebagainya. Walaupun mungkin tadi DPO, tapi foto itu pasti ada. Karena itu sudah pada tingkat sidik penentuan tersangka. Lah pertanyaannya, adakah foto-foto waktu itu? Nah ini, kalau waktu itu tidak ada ya saya kira itu sedikit kurang profesional ketika itu. Tapi kalau dari persyaratan mengeluarkan DPO itu termasuk tidak sih untuk mensyaratkan adanya sketsa wajah? Oh iya termasuk, bahkan kalau lalu fotonya. apa kecurigaan yang Anda baca? Kalau Anda tadi menyebutkan ada sesuatu yang disembunyikan, apa yang ingin disembunyikan? Apakah untuk mengaburkan dari sosok para DPO ini? Ya, kalau kita lihat penanganan perkara Mbak, apalagi perkara-perkara yang terkait dengan anak, apalagi perkara white collar crime, itu biasanya saat penentuan tersangka itu yang menjadi puncaknya. Berapa yang jadi tersangka? Ini yang kadang-kadang menimbulkan suatu permasalahan. Oleh karena itu objektivitasnya nanti di persidangan. Mbak bisa lihat kasus-kasus di persidangan akhirnya kan terbuka siapa yang A, B, C dan sebagainya. Kasus BTS, kasus SJL kan gitu kan. Apalagi ini gitu. Makanya kami harapkan dengan pengungkapan satu PG ini segera disidangkan. Mudah-mudahan bisa membantu yang dua sebagai DPO yang pada waktu itu tidak ada suatu identifikasi atau fotonya akan terbuka di persidangan. Ini bagian dari strategi pengungkapan suatu perkara. Ya. Pak Beni, lalu setelah ditetapkan satu orang DPO ini sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, pengawasan seperti apa yang akan dilakukan Kompolnas selanjutnya? Ya pertama tentunya setelah nanti kami menerima gelar, pada saat gelar kami bisa mencermati ya alat buktinya apa, kemudian dari saksi-saksi nanti siapa saja, siapa yang merubah keterangan, yang dulu keterangannya begini, dicabut, kemudian kembali lagi dan sebagainya. Itu semua nanti tentunya kami selaku mantan penyidik juga, itu bisa menilai ini sudah cukup atau betul atau belum, masih ada kelemahan atau tidak. Kemudian berlanjut kami juga akan mengikuti proses ketika sidang pra-peradilan. Di sana akan ada argumentasi dan adu bukti ya antara penasihat hukum yang menggugat atas nama Peggy kepada pihak kepolisian. Ini kami akan ikuti terus. Baik, saya ke nanti tentunya banyak hal yang bisa diklarifikasi ya. Karena selama ini kan beredar kan sumbernya tidak jelas, kemudian saksi kemudian tiba-tiba sekarang sudah mulai bermunculan, jejak digital, foto-foto jadul dulu mulai muncul. Oh ternyata mereka berteman, foto bersama-sama dalam satu kelompok. Padahal sekarang mengatakan saya nggak kenal. Nah seperti inilah yang saya yakin penyidik sudah mendalami betul, mengklarifikasi betul bahwa mereka sesungguhnya kenal begitu.
Baik, Prof. Hipnu, lalu pihak keluarga dari Peggy akan mengajukan pra-peradilan dan keluarga saat ini mengklaim bahwa saat peristiwa pembunuhan terjadi, Peggy tidak berada di Cirebon, namun berada di Bandung. Lalu berdasarkan kacamata hukum pidana, pembuktian seperti apa yang bisa diajukan oleh kuasa hukum dari keluarga Peggy? Ya, pembuktian ketika lokus dan tempus deliktinya terjadi, Mbak, yaitu di Cirebon. Di Bandung itu kan hanya pelarian. Hanya pelarian. Oleh karena itu, pengungkapan bukti-bukti yang disampaikan itu masih berkaca pada 8 tahun yang lalu. Kan gitu. Itu kan pelarian nggak bernilai. Nggak bernilai. Dengan demikian mudah-mudahan Polda Jabar bisa mengurai bukti-bukti 8 tahun yang lalu pada saat lokus dan tempus deliktinya ditemukan di wilayah Cirebon. Saya kira kalau masih 8 tahun masih cukup lah, apalagi masih maju lah gitu loh. Kecuali sudah hilang semua lah, itu lain persoalan kan itu. Baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan juga Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, sudah bergabung dan juga membagikan perspektif kepada kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak, matur nuwun.